Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Pemirsa, Rumah Sakit Gerak Doya meluncurkan salah satu layanan unggulannya yang terbaru, yaitu unit Advanced Medical Rehabilitation. Nah, dalam peluncuran unit yang terbaru ini, Rumah Sakit Gerak Doya memperkenalkan alatnya yang terbaru, yaitu robotik rehabilitasi medik yang bernama Lexo dan Diego sebagai sebuah terobosan terbaru dalam dunia terapi rehabilitasi. Nah, seperti apa alat robotik rehabilitasi medik tersebut dan apa saja keunggulannya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melissa Gadasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di studio Dr. Ivan Chandra selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Gerak Doya. Halo, apa kabar dokter? Baik-baik, Mbak Melissa. Baik, terima kasih sudah hadir di Bincang Kita. Dokter, kita mau membahas mengenai alat terbaru dari Rumah Sakit Gerak Doya, yaitu adalah robotik rehabilitation sebagai solusi pemulihan masalah saraf dan tulang. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dokter kepada saudara di rumah. Profesi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini sebetulnya menangani masalah apa? Mungkin masih banyak orang awam yang belum paham ya dokter ya. Baik, jadi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau yang kita singkat SPKFR ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus kepada pemulihan fungsi pada orang-orang dengan disabilitas atau gangguan pada bidang apa saja? Pada bidang neuro, muskuloskeletal, kardio, respirasi. Baik. Ini bidang apa aja nih? Betul. Nah, neuro adalah berkaitan dengan bidang saraf. Jadi kita membantu untuk pemulihan fungsi pada pasien-pasien misalnya pasca stroke, pasca cedera otak, pasca gangguan saraf tulang belakang, ataupun juga pada pasien dengan Parkinson misalnya. Ya. Nah, kemudian pada aspek muskuloskeletal, ini berkaitan dengan otot, tulang, dan sendi. Jadi misalnya pada pasien pasca fraktur atau patah tulang, nah, ini bagaimana kita membantu pemulihannya. Atau pasien pasca amputasi, misalnya kecelakaan dan mohon maaf, misalnya harus dipotong misalnya tungkainya. Yeah. Nah, itu kan bagaimana kita mengatur rehabilitasinya, sampai mengatur bagaimana untuk kaki palsunya. Nah, itu kita juga handle. Selain itu juga, pada muskuloskeletal kita juga membantu masalah aspek nyeri. Misalnya nyeri pada daerah tengkuk, daerah bahu, lutut, pinggang, dan sebagainya. Kita membantu juga pemulihan fungsinya di sana. Lalu ada dua bagian yang terakhir adalah kardio respirasi. Untuk kardio, kita juga membantu pemulihan pasien-pasien dengan masalah jantung, misalnya pada pasien dengan operasi pasca operasi bypass jantung. Nah, bagaimana kita mengatur latihannya, mengatur aktivitasnya, itu juga kita bantu kerjakan. Dan untuk masalah yang respirasi, masalah pernapasan, misalnya contoh pada pasien dengan pneumonia atau radang paru, nah itu kan suka banyak riaknya nih. Nah, bagaimana kita membantu proses pemulihannya supaya tidak terlalu banyak lagi riaknya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Luas juga kemudian berarti dokter ya ini cakupannya, karena memang bagi pasien-pasien tersebut yang tadi dokter sudah sebutkan, tentunya ingin kualitas hidupnya tetap baik, sehingga tadi butuh rehabilitasi medik kemudian yang bisa dibantu oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, kemudian profesi ini tentunya tidak bekerja sendirian ya, karena tadi disebutkan bidangnya banyak tuh, dari neuro, dari kardio, bahkan timnya yang bekerja tuh seperti apa kemudian dokter? Baik, di lapangan kami bukan sendirian, tapi kami bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis lainnya, misalnya spesialis saraf, spesialis ortopedi, ataupun juga spesialis penyakit dalam. Tapi juga secara internal kami berkolaborasi dengan ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi wicara. Misalnya ini adalah yang menaungi pada aspek untuk berkomunikasi dan menelan. Dan juga kita juga ada kolaborasi dengan bagian ortotik prostetik. Ini bagian yang simpelnya adalah membuat misalnya korset pinggang atau yang membuat kaki palsu, tangan palsu tadi. Jadi kita tidak sendirian, kita bekerja sama secara tim. Nah, karena memang tadi banyak ya bidang yang harus dibantu pada akhirnya, sehingga pastinya bekerja sama dengan dokter spesialis terkait pada akhirnya. Nah, kalau tadi mungkin sempat kita bahas mengenai rehabilitasi medik, saudara di rumah mungkin membayangkan ada terapisnya begitu ya, yang biasanya membantu pasien untuk bisa kembali lagi meningkatkan kualitas hidupnya seperti semula. Tapi saat ini di Jakarta Barat di Rumah Sakit Gerak Doya ada robotik rehabilitation ini kemudian. Boleh dijelaskan ini seperti apa robot yang membantu pasien untuk rehabilitasi begitu kira-kira ya? Seperti apa nih dokter, boleh dijelaskan? Ya, baik. Jadi perangkat robotik ini adalah suatu kemajuan di dalam teknologi kedokteran, khususnya di aspek rehabilitasi,
di mana kita menggunakan perangkat robot atau ada mesinnya ini untuk membantu proses pemulihan fungsi pada anggota gerak atas maupun juga anggota gerak bawah. Nah, diharapkan dengan menggunakan bantuan robotik ini juga latihan yang diberikan bisa lebih optimum, lebih maksimal, sehingga otomatis pemulihannya bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik. Kurang lebih seperti itu gambaran robotik. Baik. Jadi karena kemajuan teknologi saat ini, kalau dulu mungkin hanya orang begitu manusia yang mengerjakan, saat ini sudah dibantu dengan alat robotik ini kemudian ya. Nah, di Rumah Sakit Gerakodoya ini tadi sempat disebutkan ada Lexo dan Diego begitu ya. Boleh dijelaskan ini untuk masalah-masalah seperti apa, dokter? Oke, jadi untuk perangkat Lexo dan Diego ini adalah dua perangkat yang baru masuk ke Rumah Sakit Gerakodoya bulan Maret 2023 ini, di mana produk ini berasal dari negara Austria, company-nya Tyro Motion, dan perangkat ini untuk Lexo ini ditujukan untuk membantu melatih anggota gerak bawah atau tungkai, di mana dalam penggunaannya tidak terlalu rumit. Jadi pasien cukup hanya dipasangkan kayak semacam harness atau penyangga, kemudian pasien ditempatkan di mesin Lexo tersebut, lalu kakinya dipasang di plate, ada kayak semacam lempeng di kakinya, lalu disetting alatnya oleh terapis, dan kemudian bisa dilatih untuk berjalan. Ini untuk yang Lexo. Kemudian untuk yang Diego ini adalah robotik untuk anggota gerak atas, tepatnya adalah shoulder and arm. Jadi pasiennya ini menggunakan kayak semacam sling atau penyangga yang ditempel atau digantungkan di mesinnya tersebut. Lalu setelah itu pasien bisa melatih anggota gerak atasnya ini dengan panduan terapis juga tetap pada akhirnya. Nah, tetapi keunggulannya apa nih dengan Diego ini? Yang menariknya dengan Diego ini adalah ada IGC atau kita bilang adalah Intelligent Gravity Compensation. Apa tuh, dokter? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi misalnya pasien tersebut punya kelemahan anggota gerak lengan yang sebelah kiri misalnya. Nah, pasien ini mungkin baru bisa ngeluarin tenaganya sedikit. Nah, ketika dia baru cuma bisa ngeluarin tenaga sedikit, robotnya ini bisa ada sensor yang mendeteksi ini. Sehingga otomatis dibantu bisa oleh mesinnya tersebut. Tetapi ketika pasien tersebut misalkan sudah lebih kuat, nah otomatis si robot ini bisa mengurangi tenaganya. Gitu. Baik. Kalau manusia begitu pakai perasaan begitu ya. Kalau ini betul-betul secara data spesifik bisa membantu pasien bisa sembuh lebih cepat, kira-kira begitu ya, dokter ya. Itu baru satu keunggulan ya. Nanti kita mau bahas lagi keunggulan lainnya seperti apa, bisa digunakan untuk masalah seperti apa. Tapi kita jeda sebentar. Jadi Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Anda kembali di Bincang Kita, saudara. Saya masih bersama dengan Dr. Ivan Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Gerakodoya. Kami sedang membahas mengenai alat robotik rehabilitasi medik. Baik, dokter, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit yang mengenai alat ini. Sebetulnya untuk alat robotik ini bisa digunakan untuk kasus-kasus seperti apa? Ini saya dengar untuk solusi pemulihan masalah saraf dan tulang ya, dokter ya? Betul sekali. Memang untuk perangkat robotik ini lebih berfokus kepada masalah saraf dan tulang. Jadi contohnya yang sering kita gunakan, misalkan untuk masalah saraf dulu ya, yaitu untuk penyakit stroke, kemudian Parkinson, itu kita gunakan kelainan seperti multiple sclerosis, itu penyakit autoimun yang menyerang pada area otak dan juga saraf tulang belakang. Itu juga menimbulkan kelemahan pada anggota gerak, nah itu kita bisa bantu dengan robotik. Kemudian juga misalnya pada pasien dengan ada kecelakaan, kemudian ada gangguan di saraf tulang belakangnya sehingga menimbulkan kelemahan pada kedua tungkai. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Kemudian juga pada kasus tulang atau ortopedi, nah kita bisa gunakan contohnya pada pasien dengan pasca patah tulang. Itu, tapi bukan berarti baru fresh patah tulang kita langsung kasih robotik ya, enggak sih. Tapi biasanya kita tunggu 1 bulan setelahnya baru kita berikan terapi robotik ini. Kemudian untuk kasus ortopedi yang lainnya, misalnya untuk masalah pada ligamen di lutut. Yang paling terkenal ligamen ACL, anterior cruciate ligament. Ini biasa pada pemain bola atau pemain basket. Suka mengalami cedera, dia mengalami kerobekan. Nah, biasa akan dibantu operasinya juga oleh ortopedi. Setelah itu untuk pemulihannya, nah kita bisa bantu dengan robotik. Ataupun juga kasus yang lain untuk masalah tulang seperti
pasien ganti lutut, operasi ganti lutut, atau operasi ganti bonggol paha. Nah, itu kita juga bisa menggunakan robotik ini. Kurang lebih seperti ini indikasinya. Baik. Jadi lebih tadi kepada masalah saraf dan juga tulang pada akhirnya bisa dibantu dengan alat robotik ini kemudian. Alat ini bisa digunakan atau diindikasikan untuk penyakit begitu ya dokter ya? Apakah ada kontraindikasinya kemudian dokter? Ya, pasti setiap ada indikasi akan ada kontraindikasinya. Untuk kontraindikasinya adalah yang pertama, misalnya pada pasien-pasien yang sedang mengalami nyeri yang hebat. Contohnya misalkan kita mau berikan robotik pada lengannya, tapi ternyata bahunya sakitnya luar biasa. Nah, ini kita nggak bisa kasih robotiknya dulu. Kemudian yang kedua adalah pasien yang dengan gangguan mental yang berat. Misalnya nggak bisa diajak kooperatif gitu loh, dan juga kurang paham instruksi. Nah, ini otomatis akan susah kalau kita memberikan terapi robotik. Kemudian yang lainnya adalah kalau pasien tersebut mengalami kekakuan yang terlalu berat. Contoh, misalnya pada pasien Parkinson yang mengalami rigid atau kekakuan yang terlalu berat. Nah, ini mungkin kita agak sulit untuk mengerjakan robotiknya ini. Nah, kemudian juga yang kita kontraindikasikan, misalnya pada pasien yang ada tulang belakangnya nggak stabil. Nah, kalau tulang belakangnya nggak stabil gitu, kalau kita taruh di Lexo misalnya, dilatih kan jadi nggak nyaman buat tulang belakangnya. Takutnya malah jadi masalah di sana. Atau misalnya pasien dengan osteoporosis yang berat. Nah, misalnya pada pasien yang pengeroposan tulang. Nah, ini kita agak hati-hati kalau kita mau berikan. Begitu. Jadi tetap ini ada kontraindikasinya yang biasa akan dievaluasi oleh dokter SPKFR. Oke, baik. Jadi kalau dulu kita taunya yang penting di terapi, nanti kemudian bisa sembuh. Padahal banyak sekali yang harus dipertimbangkan begitu dokter ya. Betul apakah sekali. Bisa digunakan alat robotik, apakah bisa dengan terapi saja, dengan manusia berapa lama jangka waktunya, tentunya banyak sekali kemudian yang harus difikirkan dokter ya. Tadi dokter sempat sebutkan ini adalah kemajuan dari teknologi, kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh para pasien. Keunggulannya apa saja dokter apabila menggunakan alat robotik ini? Baik, untuk keunggulannya ada 3 yang bisa saya sampaikan di sini. Keunggulan yang pertama, dengan robotik ini kita bisa memberikan gerakan yang simple atau sederhana, tapi bisa berulang dan konsisten. Maksud saya apa? Jadi begini, kita ambil contoh pasien stroke. Pasien stroke ini kalau kita terapi secara manual, rata-rata hanya didapatkan untuk latihan berjalannya sekitar 10-15 menit saja. Dan ini paling cuma mendapatkan jumlah langkahnya sekitar 50-100 langkah. Nah, tetapi dengan menggunakan robotik, karena dibantu dengan mesinnya ini, maka kita bisa memberikan terapi dengan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 30 menit, bahkan kalau kuat bisa sampai 1 jam. Dan bahkan tadi bisa mendapatkan sampai 2.000-3.000 langkah. Jadi beda ya bedanya. Jadi beda antara manual dengan robotiknya kurang lebih seperti ini. Di mana tentunya kalau misalkan jumlah pengulangan repetisi latihan berjalannya lebih banyak, otomatis kita harapkan proses pemulihan akan menjadi jauh lebih baik dan lebih cepat. Jadi ini keunggulan yang pertama. Yang kedua keunggulannya adalah program-program yang ada di robotik ini bisa kita personalisasi. Maksudnya apa? Jadi kita bisa adjust atau sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misal kita ambil contoh untuk perangkat Diego. Perangkat Diego ini kan untuk yang masalah lengan. Nah, kalau misalkan kita nilai, wah ini ternyata kemampuan lengannya pasien ini baru cuma bisa gerakannya yang horizontal, kanan kiri. Oh ya sudah, kita bisa setting di program yang ke kanan ke kirinya dulu. Tapi suatu saat, misalnya ternyata kondisinya sudah mengalami kemajuan, oh sudah bisa ada gerakan yang ke atas bawah. Nah, kita bisa berikan gerakan ke atas ke bawah, atau bahkan kita bisa mulai berikan gerakan yang kombinasi. Atas bawah, kanan kiri, bahkan diagonal menyilang pun bisa kita berikan. Jadi kita bisa mengadjust dengan kebutuhan pasien seperti apa. Ini keunggulan yang kedua. Keunggulan ketiga, ini yang paling saya suka. Keunggulan yang ketiga adalah saya bisa mendapatkan data yang lebih detail dan akurat dari setiap pasien. Karena begini, saya ambil contoh lagi tadi yang pasien stroke. Kalau biasa kan dilatih 10 menit tadi, kita kadang nggak tahu nih sudah dapat berapa meter nih latihannya. Jumlah langkahnya persisnya berapa nih. Itu kan tadi 50-100 kan kira-kira saja. Nah, tetapi dengan robotik saya dapat datanya semua detail. Jumlah langkahnya berapa, jarak yang ditempuhnya berapa, atau kalau misalnya pasien mengeluarkan effort atau usaha, saya tahu berapa persen dia mengeluarkan effortnya. Karena asistennya ini alat begitu dokter. Betul. Dan alatnya mengukur semua. Jadi kita bisa dapat data gambaran data yang jelas
setiap kali pasien terapi. Baik. Hasilnya apa? Hasilnya setiap kali pasien terapi itu, wah kita tahu nih ini ngalami kemajuan atau ngalami kemunduran. Betul. Nah disitulah baru kita nanti bisa menentukan langkah berikutnya apa. Baik. Jadi ini kurang lebih 3 keunggulan dari robotik. Baik. Luar biasa ya memang kemajuan teknologi. Tadi kita tahu bisa lebih cepat, bisa lebih akurat begitu ya. Sehingga pasti kemajuan yang lebih baik pada akhirnya untuk para pasien. Betul. Kalau ada kelebihannya mungkin ada kelemahannya juga nih dokter ya. Apakah ada kelemahan dari alat robotik ini? Oke, betul sekali. Ya dibalik segala ada kelebihan, ya pasti ada lah yang kita sebut namanya kelemahan. Ya. Nah kelemahannya sih ada 2. Tapi nanti saya juga akan sampaikan bahwa kelemahan ini sebenarnya masih bisa di-cover ini. Baik. 2 kelemahannya adalah yang pertama memang secara biaya kelihatannya terapinya lebih mahal, begitu. Tetapi sebenarnya mahalnya ini bisa jadi belum tentu mahal-mahal banget. Kenapa? Karena bisa jadi cost efisien. Maksudnya apa? Saya langsung ambil pengalaman saya, pasien pertama saya yang menjalani robotik di Rumah Sakit Gerhaka Kedoya. Pasien saya itu habis operasi ganti lutut. Kemudian pola jalannya tuh ada gangguan. Kemudian kita sudah coba memberikan latihan secara manual selama kurang lebih 1-2 bulan. Tapi kemajuannya belum terlalu signifikan. Dan bulan Maret kemarin perangkat robotik ini masuk. Dan saya menilai ini cocok nih untuk pasien ini. Akhirnya kita berikan program robotik ini untuk anggota gerak bawah. Kita kasih Lexo. Hasilnya baru 1-2 kali saja sudah membaik. Progresnya cepat ya. Progresnya cepat. Pasiennya juga puas. Sehingga ya ini dia. Kasarannya, apa yang terjadi selama 1-2 bulan kemarin itu terkompensasi hanya dengan 2 kali terapi. Biayanya lebih mahal, tapi bisa lebih cepat selesainya. Betul. Sehingga sama aja akhirnya biaya yang dikeluarkan. Betul, jadi lebih efisien sebetulnya. Baik. Nah, kelemahan yang kedua memang adalah robotik ini nggak bisa sembarangan orang pakai. Jadi perlu ada tenaga yang terampil, ada terapis yang terampil yang bisa menggunakan perangkat ini. Jadi bukan berarti perangkat robotik datang, wah udah langsung kita bisa pakai, enggak juga. Karena perlu ada sertifikasi dan sebagainya. Bersyukurnya adalah di Rumah Sakit Gerhaka Kedoya, semua stafnya kita ini sudah ada training langsung dari UK, dari trainer dari Inggris, yang sudah melatih kami semua hingga mendapatkan sertifikasi. Jadi ya di balik kelemahan ini semua sebenarnya juga bisa tercover sebetulnya. Baik. Selama kita tadi bisa beradaptasi begitu ya dokter ya, sehingga kita bisa menggunakan yang tadinya sebetulnya kelemahan ini bisa jadi keunggulan pada akhirnya. Begitu kira-kira ya. Tadi sempat dikatakan oleh dokter walaupun ini alat robotik harus ada juga yang memfungsikannya begitu ya. Ada orang yang mengoperasikannya. Apakah ini berarti tidak kemudian fungsi dari terapis yang manusia ini pada akhirnya akan full tergantikan oleh robot di masa depan atau bagaimana kira-kira keadaannya itu dokter? Ini pertanyaan yang bagus dan menarik sekali. Jadi sebetulnya bukan menggantikan terapi manual, bukan menggantikan terapis-terapisnya kita. Justru malah kita bisa berjalan beriringan. Baik. Karena kenapa? Sudah ada penelitiannya, bukan hanya satu tapi ada beberapa penelitian mencoba membandingkan antara pasien yang kita berikan terapi manual, kita bandingkan dengan pasien yang dengan terapi robotik saja, dengan kita bandingkan dengan pasien yang kombinasi antara robotik dengan manual. Ternyata begitu kita bandingkan, hasilnya adalah yang robotik dikombinasikan dengan terapi manual, hasilnya jauh lebih baik. Jadi sekali lagi bukan menggantikan terapi manualnya, tapi malah kita bisa kolaborasi untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Dan satu hal lagi, tetap bagaimanapun juga robot, yang terpenting adalah orang di belakang layarnya. Betul. The man behind the gun. Itu dia. Perlu ada human touch begitu ya dokter ya. Betul sekali. Karena terapi tadi juga pasti berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan pasien dan lain sebagainya. Tentu pasti butuh kolaborasi tadi ya dengan teknologi, dengan mereka pada akhirnya yang mengoperasikannya. Betul sekali. Oke, baik. Menarik sekali nih dokter. Kita harus jeda kembali sebentar. Tapi nanti kita mau bicara mengenai terapinya begitu ya. Prosedurnya seperti apa sih. Lalu rentang terapinya seperti apa. Tapi kita jeda sebentar ya, jadi Anda juga jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami. Di bincang kita saya langsung lanjutkan obrolan kami dengan Dr. Ivan Chandra selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Gerhaka Kedoya. Baik dokter, tadi kita sempat bahas ya bahwa yang bisa menggunakan alat robotik ini biasanya mereka yang pasien stroke misalnya atau pasien ortopedi. Rentang waktu yang paling tepat untuk bisa menggunakan terapi robotik ini kapan dokter sebetulnya? Baik.
Untuk rentang waktunya adalah tergantung dari kondisi penyakitnya. Baik. Misalnya contoh, kalau untuk pasien stroke, tentu otomatis sebaiknya adalah sedini mungkin. Dan rentang waktu yang terbaiknya adalah 3 bulan pertama pasca stroke. Bukan berarti 3 bulan di atas nggak bisa ya. Tetap masih bisa kita gunakan robotik ini. Cuman secara penelitian yang terbaik adalah 3 bulan pertama pasca stroke. Nah, tetapi kalau kasusnya kita lihat, misalkan adalah patah tulang. Nah, patah tulang tadi yang seperti saya sampaikan di awal, ya bukan berarti baru habis patah tulang dipasang pen langsung kita kasih robotik, ya nggak juga. Biasa kita akan tunggu 1 bulan setelahnya. Jadi kita akan menilai dulu lah kira-kira. Jadi disesuaikan begitu ya dengan kasus per kasus seperti apa, baru kemudian ditentukan kemudian prosedurnya seperti apa sih dok? Misalnya ada pasien tadi ya setelah stroke begitu, apakah nanti dirujuk dari dokter spesialis sarafnya atau bagaimana prosedurnya dokter? Ya, secara umum memang biasa kami mendapat rujukan dari dokter spesialis lainnya seperti spesialis saraf, spesialis ortopedi gitu, atau misalnya juga mungkin kalau pasien dari luar rumah sakit yang kebetulan sudah berobat, tapi kemudian juga mau menanyakan lebih detail mengenai robotik, boleh saja sih berkontak dengan Rumah Sakit Gerahardoya, dan nanti biasa akan diarahkan juga untuk bertemu dengan kami, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Setelah itu tentu kita akan mengevaluasi dulu semuanya nih, apakah pasiennya layak atau tidak untuk menggunakan robotik. Baik. Tadi sama seperti pertanyaan sebelumnya berarti ya dokter, yang disesuaikan kasus per kasus, nanti disesuaikan kemudian. Nah kemudian apakah ada efek samping dari robotik ini? Lalu biasanya berapa kali sih dokter pengerjaan untuk proses rehabilitasi ini? Berapa lama sih dokter prosesnya? Untuk efek samping, ada efek sampingnya, tapi biasa sudah kita akomodir dulu. Nah, efek samping dari penggunaan robotik ini 2 yang paling sering muncul, yaitu adalah lelah dan nyeri. Karena wajar, karena misalkan pasien yang sudah lama tidak terlalu terlatih misalnya, baru kita berikan robotik, akan mudah muncul kelelahan. Nah, atau juga masalah berikutnya adalah nyeri. Karena kan juga kalau sudah lama nggak gerak misalnya, ada kekakuan sendi, pas kita gerakan bisa saja muncul nyeri. Tetapi umumnya pasti kita akan beritahu dulu ke pasien bahwa kalau sampai ada muncul gejala-gejala ini, tolong beritahu kepada terapis supaya kita bisa minta break dulu. Jadi ini latihan robotik bukan langsung digenjot 20 menit, 30 menit, enggak juga. Kadang bisa ada breaknya kalau misalkan muncul efek sampingnya. Jadi diharapkan meskipun ada efek sampingnya, kita harapin sih nggak terlalu sampai muncul ke pasien. Untuk berapa kalinya? Kira-kira sekitar 3-6 kali untuk latihannya. Tapi tentu nanti apakah bisa diperpanjang itu kita lihat lagi sesuai kondisi pasien. Jadi kembali ya semuanya dokter ya sesuai dengan kondisi pasien, bagaimana tadi kekuatannya, semangatnya begitu ya, pasti disesuaikan sehingga tetap nyaman tadi tapi tetap bisa berprogres dengan baik pada akhirnya begitu ya. Tadi dokter sempat sebutkan di Rumah Sakit Gerahardoya ini masuk dari bulan Maret ya dokter ya. Kalau di negara-negara lain yang sudah menggunakan Lexo dan Diego ini mana saja dan sudah berapa lama dokter? Sebenarnya sudah agak lama, mungkin kalau angka persisnya saya nggak terlalu hafal untuk tahunnya ya. Tapi yang pasti sudah banyak negara yang menggunakan perangkat Lexo dan Diego ini. Yang saya tahu pertama adalah negara Austria, tuan rumah pembuatnya ini. Kemudian Jerman juga memakai perangkat ini, Perancis, kemudian juga Spanyol memakai. Kemudian yang saya pernah baca juga di Kroasia, Serbia juga memakai. Lalu bahkan ada juga dipakai di tetangga kita, di Australia. Dan sekarang sudah hadir juga di Indonesia. Itu dia. Jadi kalau memang mencari tadi ya salah satu solusi begitu ya untuk tadi bisa rehabilitasi dengan lebih baik lagi, dibantu oleh robot, tidak perlu jauh-jauh tadi ya sampai ke Eropa, sampai ke Australia, bisa didapatkan di Indonesia, salah satunya di Rumah Sakit Gerahardoya pada akhirnya. Baik, dokter, apakah mungkin ada pesan atau tips yang bisa diberikan? Karena tadi kita bahas mengenai rehabilitasi medik ini tentunya berhubungan dengan human touch-nya tadi ya, juga bagaimana semangat dari pasien. Ada tips apa yang bisa diberikan mungkin untuk keluarga atau para pasien rehabilitasi medik pada akhirnya? Tips yang bisa saya sampaikan adalah jangan ragu kalau memang ada masalah disabilitas atau masalah tadi kelemahan untuk bisa berdiskusi dengan kami, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya tentu juga pasti berkolaborasi ya dengan spesialis-spesialis lainnya. Tapi kalau misalkan ada gangguan fungsi, nah itu silakan berdiskusi dengan kami ya. Dan kemudian tipsnya saya juga yang lainnya adalah dengan hadirnya robotik ini juga di Indonesia, saya rasa tidak perlulah sampai ke luar negeri. Karena sesuai dengan anjurannya Pak Presiden Jokowi. Saya juga baca beritanya nih di Kompas TV, kompas.com, 14 Juni kemarin. Katanya kan Pak Jokowi bilang ya menganjurkan warganya ya nggak perlulah sampai berobat ke luar negeri.
apalagi mencari robotik. Nah, karena itulah tips dan anjuran saya adalah bagi yang memerlukan robotik pun nggak perlu keluar negeri. Di Indonesia juga sudah ada kok. Nah, ya kita dia Gitu. lebih dekat, tetap aman begitu ya, dan bisa Betul. mendapatkan hasil yang maksimal pada akhirnya. Terima kasih dokter informasinya ya. Ya, sama-sama Mbak Melisa. Betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah yang membutuhkan informasi seputar hal ini ya. Ya. Bisa berkunjung ke Rumah Sakit Brakedoya pada akhirnya. Terima kasih. Baik, tidak terasa saudara, sudah 30 menit kebersamaan kita. Semoga perbincangan tadi betul-betul jadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.